Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Ibu Sri Sujiarti MHSI. Yang terhormat Bapak Haji Jajil Romana MPD. Yang terhormat Ibu Oktariana Dwi Wulandari SPD MPD. Yang terhormat Ibu Uraini MPD, serta Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 dan teman-teman rekan PP angkatan 7 yang kami banggakan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti beria. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk hari ini, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, kita sudah memasuki bulan kedua, di mana hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan lokal karya kedua pendidikan guru penggerak angkatan 7 dengan tema visi untuk perubahan lingkungan belajar. Untuk acara hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Selanjutnya pembukaan oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua PGP yang akan diwakilkan oleh Kapolja PGP. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan ditutup kembali dengan pembagian kelas. Selanjutnya kita akan mulai dengan acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Oleh Ibu kami persilakan. Dan kemarin saya bermasalah. Jadi udah hari keempat itu beli sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Okta dari PGP, Balai Guru Penggerak. Biasanya saya ketemu Pak Wasudnya. Ini khusus untuk guru penggerak dan Ketua Pokja ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Bidang P2DK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran dan tim baru saya ada. Dan yang saya hormati pengajar praktek program pendidikan dan penggerak angkatan 7 dan yang saya banggakan peserta lokal karya 2 program PDB angkatan 7. Ini saya sebenarnya tidak setiap acara ini bisa ikut ya, Bu Okta, saya minta maaf karena saya berpikir ini lebih teknis ya. Tapi ini karena sedang proses, jadi saya menguatkan untuk hadir. Biasanya kita tolongin jajan kalau wakilkan, karena ini ada kepentingannya buat kita semua. Kebijakan dari kepala daerah menginginkan bahwa semua guru-guru di Kota Pontianak
harusnya adalah guru penggerak. Tapi ternyata untuk menjadi guru penggerak ada syarat-syaratnya. Ini ada kepentingan buat kita, ini mendukung kebijakan dari kepala daerah Kota Pontianak yang menginginkan pendidikan di Kota Pontianak harusnya lebih maju daripada yang di daerah-daerah pedalaman. Walaupun saya melihat pada akhir-akhir ini seluruh daerah, namanya di Kalimantan Barat, yang karena kita punya grup di Kalimantan Barat, saya lihat semuanya bergerak. Itu kan karena ada guru penggerak bertugas untuk bergerak mengkomunikasi belajar di sekolahnya masing-masing maupun di daerahnya masing-masing. Saya masuk di grup BPPD hanya itu bisa sampai ratusan WA. Tidak sempat dibaca di Depok Tidur buka sampai ratusan. Lihat-lihat dia udah jadi selalu mereka mencoba seperti itu. Kota Pontianak tidak terlalu maksudnya tidak terlalu masuk di situ karena ada beberapa. Hanya yang penting waktu tidak masuk di situ, kita kan tahu filosofinya Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan itu diekspos. Saya tidak berharap bahwa Bapak Ibu di sekolah-sekolah ekspos di situ, di WA itu, tapi di tempat yang justru lebih luas melihatnya. Kenapa harus disebarkan seperti itu? Untuk membangun semangat bagi sekolah-sekolah yang mungkin masih belum ada guru penggerak. Di grup-grup kita di SD, SMP itu seharusnya seperti itu dicoba. Praktek-praktek baik Bapak Ibu boleh diekspos di sini melalui kepala sekolah, karena mungkin Bapak Ibu nggak ada akses ke sini. Dan WA itu kita isinya kepala sekolah. Jadi saya memang minta gerakan-gerakan yang teman-teman kita lakukan di daerah yang terpencil itu juga menggerakkan semangat kita supaya kita lebih baik lagi daripada mereka yang jauh saja sudah semangat, apalagi kita nih yang istilahnya tidak ada kendala. Di Kota Pontianak itu tidak ada kendala. Di kota provinsi akses semua ada, kemampuan ada, murid ada, tidak ada kendala. Jadi seharusnya kita lebih baik daripada kabupaten kota yang lain, bahkan mungkin bagi kabupaten kota lain di negara ini. Itu harapan saya seperti itu. Jadi kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kehadiran Allah karena kita bisa berkumpul di momen ini dalam semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Karena kesehatan yang diberikan, salawat salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang bahagia nih. Saya melihat Bapak Ibu ini melihat kepala-kepala sekolah misalnya. Jadi profilnya sudah ada, potongannya sudah ada, dan sudah memberi syarat ya. Tapi harus sampai tuntas ya. Kalau nggak tuntas katanya nggak bisa. Jadi, Bu sih ayo. Ayo Bu sih, semangat. Ibu ini potongannya ada jahitannya cuma menjadi. Ya, saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Mungkin Allah masih saya sedikit kelebihan. Saya bisa melihat orang. Ini orang berbakat ya. Tergantung Bapak Ibu lagi gitu. Oh ini punya potensi. Dan yang kalau dulu saya kan masuk dari 93 ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum lahir. Kalau 93 saya udah jadi pegawai ya Bapak Ibu. Bahkan 93 itu saya punya anak buah. Jadi dari anak buah itu saya bisa lihat. Oh ini bakal saya karena lihat semangatnya, dia semuanya. Nah kalau ini kan sudah dibantu nih oleh pemerintah untuk memenuhi syarat sebagai guru penggerak. Kalau Bapak Ibu sudah lulus dari itu berarti tinggal nasibnya. Dan kalau menurut saya tidak ada cara lain untuk menggantikan kepala-kepala sekolah yang pensiun, ya, atau
biasanya tahu ya di Indonesia ini kan ganti menteri, ganti kurikulum, ganti ini. Tapi melihat dari yang sudah ada, sepertinya ini yang mungkin bisa bertahan gitu ya. Karena sudah tertata. Jadi sudah tidak ada lagi cakap, sudah tidak ada lagi diklat-cakap, diklat cawas. Ini satu-satunya. Tapi kalau saya lihat sini wajahnya memang ini saya melihat kepala sekolah bisa datang. Kemudian saat ini kita semua patut bersyukur Bapak Ibu karena kesempatan mengikuti program pendidikan guru beberapa angkatan 7 ini yang tentunya telah melewati seleksi yang sedemikian rupa karena dari ratusan menjadi puluhan. Sekarang ya, kota-kotanya kemarin ratusan awalnya kita ketemu di gedung di kantor kan. Nah sekarang 34 dan kota-kotanya terbanyak. Saya berharap 64 ini bisa sampai finish ya. Bapak Ibu semangat. Karena kita akan semangat kalau ramai-ramai. Ya, jadi Bapak Ibu harus saling menyemangati. Biasanya ada kan, seperti akhir itu dong, naik turun biasa ya, kejenuhan dan sebagainya. Tapi disemangatin, gantian kawannya supaya masuknya di 64, keluarnya 64. Ya, saya berharap seperti itu. Sehingga tahun depan mungkin sudah bisa nambah jangan yang ini lagi gitu. Ini sudah jadi kan, Bapak Ibu sudah jadi. Ini sudah ada sekitar ini 64 sekolah atau ada yang sama dengan satu sekolah ya? Ada yang sama. Berarti sudah tuntas ya untuk masalah kemudian di sekian sekolah gitu. Di sekolah di Pontianak kan ya? Ini negeri dan swasta. Saya tidak tahu surat tugasnya, cuman kan nggak tahu ya si asli mana gitu. Kemudian Bapak Ibu kita juga jadi Bapak Ibu harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya ya, jangan ada yang acara. Kemudian saat ini kita juga mengenal adanya implementasi kurikulum merdeka IKM, platform merdeka mengajar atau pendidikan, ada perencanaan berbasis kinerja. Semua itu kita laksanakan dalam satu jalan. Kita sekarang kemarin 3 hari sudah mendampingi kepala sekolah di Bendahara untuk melakukan input ke dalam AKAS. Rencana kegiatan sekolah di tahun 2023 diinput ke dalam AKAS. Tapi kita menjalankan penyaluran tahap 1 anggaran BOS. SD SMP BOS ya. Tapi sekarang juknisnya namanya BOSP ya. Berbeda dengan yang tahunan. Kemudian dalam manajemen kepala sekolah kita memang pengelolaan dan BOS ya. Memang kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan BOS-nya menggunakan aplikasi yang namanya AKAS tadi. Tentu pekerjaan kepala sekolah ini kan tidak ada, tapi saya yakin kepala sekolah bisa. Karena mereka dipilih di situ sudah memiliki sudah lolos kompetensi, sudah memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah. Harapan kita. Tapi insya Allah tahun ini kalau tidak ada halangan kita dengan bantuan BGP nanti kita akan melakukan pemetaan kepala sekolah. Karena kita juga perlu meningkatkan kapasitas kepala sekolah. Beberapa guru penggerak sudah kita ajukan untuk menggantikan kepala sekolah yang pensiun. Nah, ini masih proses ya Bapak Ibu ya. Dari Oktober saya nggak sabar untuk jadi kepala sekolah. Banyak perdebatan muncul di tingkat atas itu. Kenapa masih muda harus jadi kepala sekolah? Memangnya nggak ada yang tua? Memangnya nggak ada yang berpengalaman? Nah ini kan sebenarnya karena ada tuntutan dengan regulasi yang baru kan. Ada perlindungan 40 tahun 2021 yang harus kita taati. Jadi bukan masalah pengalaman, karena dia tua, dia lebih dahulu, kemudian bisa jadi kepala sekolah. Ada syarat-syaratnya. Namun syarat-syarat di situ salah satunya adalah 2 tahun
tidak seperti di situ Pak ya. Tapi kita kalau nanti setelah Bapak Ibu yang benar-benar jadi kepala sekolah, kan kita uji nih, BGPT yang bikin instrumen. Dia ini kekurangan apa? Karena memang guru penggerak kan 3C ya, rata-rata itu 3C, minimal 3B. Tapi yang kita kemarin 3C yang lebih dulu lah 3C kita ajukan untuk jadi kepala sekolah. Mungkin mereka tidak punya pengalaman manajerial, tapi kita bisa lakukan intervensi untuk meningkatkan kemampuan manajerialnya dalam waktu singkat menggunakan pelatihan, job training atau apapun lah, nanti tergantung BGP menyimpulkannya. Ya sudah tahu nih kita misalnya ini kemampuan manajerialnya kurang, tapi saya yakin mungkin bukan hanya yang dari pemerintah yang udah 2 tahun menjadi kepala sekolah, bisa jadi kemampuan manajerialnya tidak ada. Ya, oh Bapak Ibu udah merasakan? Oh jangan saya. Kalau saya jangan. Jadi kalau kita kasih arahan nih kepala sekolah ini jangan Bapak Ibu pulang di depan sini, ya siap. Giliran minta laporan buat kamu, lalu bikin video pernyataan jam 2 malam. Bu, ini saya ngerjain sampai malam Bu, sama bendera berdua di posting. Jadi saya ini nggak diem aja buat menyelesaikan. Ini udah lewat waktu. Ya. Itu tapi syukurnya video itu sampai ke saya setelah mereka semua selesai. Jadi nggak bisa ini lagi. Tapi dulu ini pun saya kasih teguran. Jadi Bapak Ibu sebenarnya cara pembinaan itu kalau sudah nggak dibina, nggak bisa dibina, kita harus tegur. Nggak selamanya kita bisa membina itu menggunakan cara kan kita kan Bapak Ibu memanage siswa kan kayak begitu ya. Satu-satu dilihat, oh ini kayak begini nih, karakternya kayak begini kayak gitu kan. Ya, dengan kurikulum materi seperti itu ya, pendidikan berdiferensiasi itu seperti itu ya Bu. Jadi semua diketahui. Nah, setelah itu kan maintenance ini akan beda-beda jadi. Kita memperlakukan mereka jadi beda-beda. Itulah jadi pemenuhan kebutuhan anak itu bisa terpenuhi karena kita yang sebagai guru pintar memetakan dan memperlakukan mereka sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu yang saya lihat kurikulum Merdeka ini bagus, lebih langsung kepada siswanya, nggak menganggap bahwa siswa itu sama. Jadi kayak pabrik gitu, sumber dayanya sama, keluar sama, nggak begitu. Masuknya juga beda-beda, keluarnya juga banyak dihargai perbedaan itu. Nggak kayak ini ya, bikin buah kaleng. Masuknya nanas, keluarnya nanas potong, sama tuh, kayak gitu kan. Kalau murid kan nggak bisa seperti itu. Saya juga merasa bahwa cuma saya udah hidupnya di kampung dulu, zaman bahasa, jadi memang berbeda. Guru itu nggak berbeda sama semuanya. Jadi kalau kita nggak bisa dimarahin, kenapa dia bisa, kamu nggak bisa? Gitu. Kadang-kadang mungkin kita nggak bisa yang A, tapi kita unggul yang B. Ya, seperti itu ya. Kalau sekarang dia ada. Kita nggak bisa ini tak pulang kan ya Bu ya, kita sudah lewat, kita nikmati. Sekarang kita melihat hal yang lebih bagus. Anak-anak di sekolah, kemarin saya ke suster, ada dari suster sih, SD, SMP suster ada. Saya kemarin tuh ke Buludan Nusa Indah. Saya kan SD-nya dari Buludan Nusa Indah. Saya ke sana, saya bangga karena sekolahnya tambah bersih. Beda dengan waktu saya 43 tahun yang lalu sekolah di situ. Jadi saya bangga juga lihatnya. Kemudian saya ke suster juga. Sebenarnya ada misi saya mau melihat penerapan e-learning gitu ya, ke sekolah-sekolah karena saya mau semua sekolah di Kota Pontianak sudah melakukan itu khususnya untuk pendidik supaya anak-anak bisa mendapatkan hal yang menyenangkan. Saya lihat e-book itu bagus banget. Jadi saya bilang harusnya gurunya dulu nih ngajarkan ke siswanya. Kalau sudah
library, kita bisa paket-paket dalam bentuk kan sudah transformasi digital. Nanti nggak bisa tuh, ya ampun, anak kelas 1, anak umur berapa bulan dia bisa megang HP sekarang, masa lokal nggak bisa, nggak mungkin ya bisa. Jadi kita harus terapkan itu di sekolah-sekolah kita mulai tahun ini, Bapak Ibu. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kepala sekolahnya masih jadul, diingetin. Kalau Bapak Ibu kalau sekolah nggak bisa, guru-guru ini bisa. Gitu. Jadi harusnya diberikan buku paket dan pendampingnya, harusnya yang sudah bentuknya Ini semua bawa laptop kan? Guru-guru tuh udah bawa laptop. Saya aja udah sampai jabatan ujung nih Pak, yang 5 tahun lagi saya pensiun, saya masih punya laptop Bapak Ibu. Artinya kita juga mau meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita berharap cuma dari staff ya, kan dari gitu ya. Kalau udah suruh buat ini, nggak usah bawa laptop, nggak usah ada komputer gitu. Saya masih sedih kalau nggak kayak gitu. Makanya ini, jadi saya tetap bawa, karena kita punya apa ya, ini kita mau ya, mengupdate. Sekarang lagi apa nih? Kurikulum merdeka. Apa kurikulum merdeka? Saya kemarin baru minta bikinkan akun belajar.id. Bisa kan? Saya kira nggak bisa kan, pertama saya masuk, saya bukan guru nih, saya bukan kepala sekolah, bisa nggak ya? Supaya bisa akses ke rapor pendidikan, bisa akses ke mana-mana. Sama dengan Bapak Ibu, saya juga ingin baca seperti itu. Karena selama ini saya selalu numpang baca kakak saya kepala sekolah. Jadi seperti misalnya kemarin rapor pendidikan, wah belum dengar nih, buka ini sekolah saya punya, ini rekomendasinya. Nah ini yang kita jadikan kegiatan di tahun berikutnya. Nah, dari situ lalu saya mulai ngomong, ini udah lihat udah, tapi nggak punya akun, lupa melihat gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Lalu berikutnya dengan berlakunya tadi ada IKM, ada BOSP ya. Diharapkan Bapak Ibu ini yang memiliki kemampuan yang lebih, karena sudah mengikuti tingkatan panjang, ini bakal panjang ya. Kalau belum panjang nanti bakal panjang. Katanya 6 bulan sampai 9 bulan. Oh sekarang 6 bulan. Teman 1 ya 9 bulan. Bakal panjang, tapi sabar. Ya. Kebahagiaan itu ada ujung. Gak mungkin dia ada di awal. Kalau ada di awal di situ pergi semua. Ya mudah-mudahan bisa membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Karena Bapak Ibu ini ilmu terupdate ya, yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan dapat membantu rapor-rapor pendidikan di sekolah masing-masing yang masih merah. Karena kemarin kita sudah memprioritaskan penyelesaian rapor pendidikan itu sebagai prioritas 1. Penyelesaian rapor pendidikan yang merah, yang kuning untuk menjadi hijau. Harusnya seperti itu. Dan rata-rata kemarin literasi, numerasi, hijau ya. Nah, jadi masih ada yang merah-merah. Dan masih ada sekolah-sekolah yang perundungan kekerasan itu merah. Jadi Bapak Ibu saya minta juga betul-betul mengawasi siswa itu supaya mungkin Bapak Ibu ada yang guru kelas ya, ada yang mata pelajaran, bisa mendidik. Jadi saya bilang di Kota Pontianak bukan untuk menghasilkan siswa yang pintar nggak cukup. Banyak orang pintar gila, banyak orang pintar yang akhirnya menjadi penjahat karena kepintarannya, tapi dia tidak punya akhlak, dia nggak punya karakter yang mulia gitu. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu kepala sekolah men-setting sekolahnya untuk menghasilkan keluaran siswa-siswanya adalah yang pintar dan berkarakter serta berakhlak mulia. Untuk Kota Pontianak seperti itu. Ternyata kemarin setelah ngomong begitu, saya lihat video SD 41 Utara. Oh dia visi misinya juga sama. Kalau Kota Karido ini visi misi. Nah, Bapak Ibu menjadikan seperti apa sekolah tergantung visi misi. Kalau misalnya
sekolahnya sekarang sudah ada kan, pasti sudah ada. Berikan masukan kepada kepala sekolah. Bu, yang update itu seperti ini. Ya tidak. Tapi intinya tadi pengeluaran kita adalah siswa yang pintar, berakhlak mulia dan berkarakter. Kalau sudah begitu kan pasti berprestasi, pasti. Kemudian untuk pengangkatan kepala sekolah yang sudah saya sampaikan berdasarkan Permendikbud 40 tahun 2021, tidak ada cara lain adalah melalui guru program. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Salah satunya ada kompetensi itu adalah kepemimpinan. Masuk nggak di dalam? Sekarang masuk ya. Dulu angkatan satu. Masuk ada. Masuk juga. Oke. Itu modal itu. Kemampuan kepemimpinan dalam kelompok kerja guru. Jadi mengasahnya Bapak Ibu masuk di kelompok kerja guru, kemudian musyawarah guru mata pelajaran untuk jenjang. Ada SMA di sini, SMP dan SMA sampai yang di SMK ada. Sama ya, SMK juga. Dalam kelompok ini, sehingga Bapak Ibu bisa mendiseminasikan ilmu yang diperoleh dalam pendidikan guru penggerak kepada kawan-kawan lainnya. Kan harus berbagi ya, kalau sudah jadi guru penggerak ini. Hari ini sekarang kita masih ada pendaftaran, dibuka pendaftaran untuk 2023 untuk menentukan sekolahnya itu pada mandiri yang mana, IKM sampai 31 Maret ya. Jadi diingatkan kepala sekolahnya kita pada posisi yang mana dan dalam tahun ini kita mau menuju yang kemana. Jadi ini pertanyaannya. Kalau kami belum pindah, bisa pindah enggak? Gitu. Mau sampai misalnya dia sudah mandiri berdua. Kalau untuk mandiri berdua kita belum sampai di tahun kemudian kan ya. Tapi diharapkan setiap tahun ada peningkatan seperti itu. Kecuali yang sekolah penggerak nggak usah daftar lagi. Kemudian diharapkan juga Bapak Ibu dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, halaman, taman, ya. Buat anak sekolah menjadi nyaman. Anak sekolah nyaman kan berarti di Bapak Ibu di sekolah juga nyaman. Ya. Kita ada kebijakan bahwa seluruh sekolah harus menjalankan program adiwiyata. Seluruh sekolah menjadi sekolah inklusif. Jadi tidak ada lagi dipilah-pilah. Oh hanya 40 sekolah nih yang bisa menerima disabilitas misalnya. Nanti juga disabilitasnya akan di assessment, bukan disabilitas yang berat ya untuk di sekolah. Kan Bapak Ibu ini punya kemampuan pedagogik ya untuk mengatasi keberagaman yang terjadi di kelas masing-masing. Jadi kemampuan pedagogik itulah yang Bapak Ibu gunakan untuk mengatasi keberagaman, karena disabilitas atau inklusi ini adalah bagian dari keberagaman. Itu kata Komisi Disabilitas. Wah hebat Bapak Ibu ketemu Komisi Disabilitas. Dia disabilitas ketuanya Ibu Dewi. Tapi nggak kelihatan bahwa disabilitas, dokter. Jadi waktu saya ngomong, Ibu buka masker. Saya kira di Jakarta ini udah pakai masker kan dia saya buka. Saya ngomong dia perhatikan menurut saya. Lalu dia jawab, dia bicara besar. Cuma ternyata beliau itu tunarungu dan apa? Dialektika apa gitu. Jadi ada kelemahannya. Dokternya dari luar negeri. Luar biasa. Dan dibilang dia kan ada sekolah inklusif. Harus seluruh sekolah itu sekolah inklusif. Ya, beliau itu dokternya juga dokter pendidikan. Jadi saya ikut ya, saya terapkan di sini. Kemudian tadi dengan program-program adiwiyata itu diharapkan Bapak Ibu bisa menanamkan karakter kepada anak untuk biasa hidup bersih dan sehat. Makanya sekolahnya harusnya teduh ya, banyak tempat-tempat publik ya, tempat-tempat bisa istirahat, oksigennya banyak. Saya lihat di sekolah kemarin yang modern dan suster, mereka sekolahnya tuh dindingnya sama sirkulasi udaranya tuh bagus buat siswa. Kalau oksigennya bagus, dia berpikirnya cepat. Makanya kalau kita orang tua kan biasanya kan ada pengenalan
oksigennya tuh ya agak lambat saja kita jadi lambat lemot gitu, komputer tuh lemot gitu. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu. Percaya tak percaya, saya itu HB-nya 3. Setiap bulan HB saya 3. Saya bisa ke Jakarta sendiri, bisa sampai ke Jogja sendiri, dan saya ngambil S2. Alhamdulillah lulus. Cuma nggak percaya dokternya. Maka S2 ini HB-nya 3. Saya ternyata itu darahnya tuh, oksigennya tuh lambat. Kemana mikir? Ide saya bagus tuh 3,8. Jadi nggak ada hubungannya, cuma ini tektok aja. Karena saya sakit, tapi saya ingin cepat selesai, bisa. Karena sebenarnya logikanya nggak bisa. Harusnya saya nggak lulus, harusnya saya nggak seperti itu. Nggak bisa. Tapi ternyata memang nggak bisa ya. Maksudnya sebenarnya nggak bisa. Berdiri aja kakak harus beda. Gelap, gitu. Tahu nggak ini? Sakit tuh nggak ini. Tapi sekarang saya harus beda. Maka doa Bapak Ibu. Jadi saya ketemu kepala sekolah. Nah, saya berbandingkan ya dulu dengan sekarang. Ibu senang di mana akhirnya? Sekarang saya senang. Setiap ketemu kepala sekolah dulu, mudah-mudahan ibu sehat, mudah-mudahan ibu sehat coba. Dulu kalau ketemu teman nggak pernah seperti itu. Langsung cerita ini. Tapi kalau dengan guru kepala sekolah pasti gitu ya Pak. Mudah-mudahan ibu sehat ya Bu. Di WA gini. Mudah-mudahan ibu sehat ya Bu. Banyak doa ya. Alhamdulillah saya sehat. Kita udah masuk ini, saya mau udah hampir 8 bulan jadi dinas pendidikan, dan saya merasa happy, senang ya. Nah, dan merasa lebih berguna gitu. Ya, lebih berguna karena separuh pegawai di dinas di Kota Pontianak ini, separuhnya itu di dinas pendidikan. Saya mudah-mudahan lah nanti saya pensiun bisa punya anak tim gitu ya. Maksudnya kita di sekarang sebagai guru, kalau guru jelas nih check up-nya itu murid. Terus saya bilang kalau dulu sebenarnya saya ngerti seperti ini dulu, saya sebenarnya harus jadi guru, tapi nggak bisa mundur, nggak bisa mundur. Dan saya kata ditakdirkan untuk kepala ini saja, bukan guru. Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi ilmu yang berkembang yang Bapak Ibu sampaikan di dalam KKB, MP, ini mudah-mudahan dapat mengembangkan ilmu pada Bapak Ibu dan kemampuan berinteraksi dengan yang lain sehingga akan lebih matang siap. Ini ilmu mempersiapkan diri untuk pantas, ya, memantaskan diri untuk menjadi pengawas ataupun menjadi kepala sekolah. Kemudian di sekolah saya juga berharap Bapak Ibu tadi meningkatkan kemampuan dan membantu kepala sekolah untuk melaksanakan program-program yang diwajibkan tadi ya, yang diarahkan adiwiata, inklusi, dan lain-lain program-program nasional maupun daerah, sehingga terwujudlah sekolah yang nyaman tadi bagi perkembangan jiwa raga siswa, tentunya warga sekolah yang mempunyai siswa di sekolah. Lingkungan yang luas di luar pagar sekolah. Nah ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Seperti akhir-akhir ini kita kan santer berita tentang penculikan anak. Kita sebenarnya tidak perlu panik. Kalau kita panik biasanya tindakan yang kita ambil itu tidak terorganisir, sehingga kita hanya ingin Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru meningkatkan keamanan di sekolah dan di luar sekolah. Karena waktu mereka dijemput ya misalnya harus diperhatikan siapa yang menjemput dan lain sebagainya. Kalau itu box nggak apa-apa, tapi kita sudah punya, kita ada apa ya, ada respon yang kita meningkatkan keamanan anak-anak sekolah supaya mereka merasa aman di sekolah dan bisa melakukan pelajaran dengan baik. Selanjutnya juga perundungan dan kekerasan fisik serta kalau di perkotaan ini tindakan asusila. Makanya kita sudah mulai gencar nih sepertinya, laporan semakin gencar, dan kita juga akan bekerja sama dengan KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Saya juga memberi tugas kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk tetap memantau anak putus sekolahnya.
Jadi kalau keluar dari sekolahnya harus dipantau anak itu sekolah di mana. Karena kebijakan pemerintah daerah tidak ada anak usia sekolah tidak sekolah. Itu di Kota Pontianak. Nah kalau sampai diketahui ada anak putus sekolah harus dikejar supaya dia sekolah. Saya juga berbeda tugas tambahan kepada kepala sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, akhirnya dengan semoga kegiatan Muka Karya pribadi tidak hanya sebagai acara seremonial belakang dan saya hanya sampai di sini, tapi lebih jauh Bapak dan Ibu dapat mengaplikasikannya di sekolah. Jangan sampai ada berita begini ya. Saya sih pernah dengar tapi dari hotel. Itu Bapak Ibu guru penggerak itu lebih sibuk di luar. Nah, dengan sekolah itu agak jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu dicetak dari guru penggerak itu untuk menggerakkan komunitas guru di sekolahnya dulu. Jangan karena sibuknya dan lalu lupa dengan sekolahnya. Ya, jadi pertama tugasnya adalah lingkungan sekolahnya sendiri. Bukan di kita, tapi benar-benar tidak terjadi di kita. Selanjutnya, ya Bapak Ibu dapat mengaplikasikan apa yang dapat Bapak Ibu dapatkan dari proses menjadi guru penggerak ini, serta menggali dan mengembangkan potensi peserta didik yang dituangkan dalam kegiatan profil belajar Pancasila. Sudah beberapa kali saya mengikuti PMA pamerannya ya Pak ya. Berada bagus-bagus, saya suka. Jadi Bapak Ibu saya akhiri ya, sebelum saya akhiri saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Karya Dua Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 saya buka dengan resmi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat selalu. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membuka, sudah memberikan kesempatan sekaligus membuka materi tadi.